selalu sehat selalu, sehingga kita bisa dapat mengikuti webinar kali ini yang diselenggarakan oleh GMKI Cabang Tiakur yang dapat terlaksana di pagi hari ini. Memperkenalkan dulu identitas kami. Yang pertama, beta nama lengkap Obed Hanok Yesayas Kuara, Esos MSI, beta asli MBD dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Hampir seluruh pulau itu beta punya keturunan ada. Kegiatan pencernaan gerbang dutas ini ada penanganan 6 prestasi kegiatan. Itu kegiatan tahun 2022 oleh Menko Polhukam dan Mendagri. Selanjutnya, acara berikut adalah penyerahan bantuan secara simbolis oleh mitra yang disaksikan oleh kedua menteri, dan sisa bantuan masih dalam proses pengiriman. Lalu yang terakhir itu ada sambutan Menko Polhukam sekaligus ada pencanangan gerbang dutas. Di slide yang berikut ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini usulan kebutuhan prioritas sesuai dengan materi webinar yang diberikan kepada kami terkait dengan program prioritas melalui gerbang dutas tahun 2023. Ini yang disampaikan oleh Pak Bupati melalui sambutan selamat datang itu, lalu secara terinci tertuang dalam proposal. Yang pertama adalah usulan pemekaran dusun menjadi desa. Kami Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya, prosesnya sudah jalan atau on progress. Progresnya sudah sekitar 75%, dan selanjutnya itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, mudah-mudahan pada bulan Agustus nanti itu sudah beberapa desa sudah terbentuk atau dusun itu sudah menjadi desa persiapan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kenapa ini penting menjadi urutan yang pertama yang kami harus sampaikan kepada kedua menteri itu melalui Pak Bupati? Daerah kita merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan kedua negara, yaitu negara Timor Leste maupun negara Australia. Kalau kita mau kuat, negara mau kuat, seharusnya dusun-dusun yang sudah harus menjadi desa itu harus sudah dipersiapkan sejak sekarang, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa menjadi lebih baik melalui desa-desa tadi. Begitu pula kue-kue pembangunan melalui anggaran dana desa maupun alokasi dana desa itu sudah bisa tersalurkan di sana lewat dusun. Selama ini kan dusun itu tidak hanya mendapat subsidi dari desa. Nah, sekarang kalau sudah menjadi desa, itu bisa langsung menerima dana desa. Prioritas yang kedua adalah pembangunan depot Pertamina di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya sejak dimekarkan sampai dengan saat ini belum mempunyai depot Pertamina. Memang ini investasinya sangat besar, dan ini sebenarnya merupakan ranah dari PT Persero Pertamina atau BUMN. Tapi ini menjadi prioritas yang diusulkan. Kenapa? Inflasi di Kabupaten Maluku Barat Daya ini merupakan salah satu inflasi daerah yang tinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami memang urutannya keempat, data terakhir kemarin minggu pertama bulan Juli ini kami urutan keempat di Maluku. Nah, tiap minggu itu ada update terus laporan-laporan inflasi yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, inflasi ini tinggi, salah satu faktor yang merupakan penentu inflasi tertinggi adalah ketersediaan bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena bahan bakarnya mahal, makanya harga barang juga mahal. Ikan kita banyak di laut, tapi kalau ke laut melaut itu para nelayan harus menggunakan BBM. BBM mahal, pasti ikan juga mahal. Ikan juga akan sulit didapat. Begitu pula sayur, kalau kita mau ambil dari Wet atau Muain, Mua Timur sana, bawa ke sini juga menggunakan sarana transportasi menggunakan bahan bakar kita mahal, pasti juga sayur kita akan mahal. Itu khusus di Pulau Mua contohnya. Dari sisi transportasi, mengapa sampai transportasi udara kita sangat terbatas, hanya Trigana. Pesawat-pesawat lain itu tidak mau untuk melakukan transportasi di Kabupaten Maluku Barat Daya karena depot Pertamina kita tidak tersedia, aftur kita terbatas. Karena kalau mau bagus, depot kita harus ada, Pertamina kita harus ada, sehingga penyediaan aftur itu dapat terjamin. Dari maskapai yang lain, itu mereka sulit untuk menerima
untuk melakukan pelayanan transportasi di Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya Ambon Mua, hanya Trigana dan Sam Air yang sudah disubsidi oleh pemerintah pusat. Untuk Trigana saja, bahan bakarnya itu sudah dihitung untuk bahan bakar pulang pergi antara Ambon Mua. Begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga depot Pertamina ini sangatlah penting karena memang ini kebutuhan yang sangat strategis. Karena selama ini kita ambil minyak itu dari Ambon. Ketika gelombang tinggi, cuaca buruk, maka terjadilah kelangkaan minyak di Kabupaten Maluku Barat Daya. Begitu pula kalau ke Somlaki. Dan di Kabupaten Maluku Barat Daya mengenal musim ombak itu setiap tahun sekitar 6 bulan. 6 bulan hanya efektif bisa dilakukan pelayaran. Terus yang berikut pembangunan jalan serta sarana perhubungan udara maupun laut. Nanti ini ada terinci dalam proposal yang sudah disampaikan. Nah, kita ketahui bersama jalan-jalan kita menghubung antar di pulau, antara desa dan desa yang lain ini sangat sulit. Di Pulau Damer saja ini baru setengah sampai dengan saat ini. Karena kemampuan APBD kita berharap APBD saja itu tidak cukup, Bapak dan Ibu sekalian, karena sangatlah terbatas. Untuk itu kita usulkan untuk pembangunan jalan. Mungkin kemarin pada akhir bulan Juni kemarin, setelah kunjungan ini beberapa kementerian langsung diundang dan Pemda langsung diundang ke Jakarta untuk secara detail membahas. Terus yang berikut pembangunan gudang bulog. Pembangunan gudang bulog ini karena ini sangat penting karena disparitas harga sangat tinggi, teristimewa harga sembako atau 9 bahan pokok. Karena kita sampai saat ini belum ada gudang bulog, dan bahkan bulog juga belum berdiri di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami sudah mengusulkan, tapi sampai dengan saat ini gudang bulog bahkan kantor bulog pun belum ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Terus yang berikut ada pembangunan pos lintas batas negara. Memang pos lintas batas negara untuk kawasan Indonesia, untuk darat itu sangatlah sudah terbangun hampir keseluruhan. Tapi untuk pos lintas batas negara laut itu kalau tidak salah hanya 2 di Indonesia. Nah, kita usulkan untuk di Kabupaten Maluku Barat Daya ini harus ada, mungkin di Pulau Lirang atau mungkin di Kisar atau mungkin di Mua. Ini tergantung nanti keputusan dari BNPB. Terus yang berikut pembangunan fasilitas pendidikan serta peningkatan kapasitas guru. Ini kita ketahui bahwa memang SDM kita banyak untuk guru-guru, tapi sekolah-sekolah ini tersebar di pulau-pulau. Kita bukan daerah yang kontinental yang gampang dihubungi. Walaupun memang daerah itu atau itu penduduknya sedikit, tapi kita harus bangun sekolah di sana. Mereka kalau tidak dibangun sekolah berarti akan jalan lewat laut atau mungkin jalan darat yang sangat panjang. Jadi kita selalu dan senantiasa minta untuk peningkatan fasilitas pendidikan serta peningkatan kapasitas guru. Yang kita minta adalah pembangunan fasilitas kesehatan dan pengadaan alat-alat kesehatan. Terus ada pembangunan fasilitas kesehatan di sana. Begitu pula peralatan-peralatan kesehatan. Pembangunan rumah kemasan. Rumah kemasan ini maksudnya produk kita banyak tapi tidak dikemas dengan baik. Pembangunan gelanggang olahraga di Kabupaten Maluku Barat Daya ini sangat banyak. Contohnya seperti bola voli, terus atletik, karate atau taekwondo yang banyak menyumbangkan medali emas waktu Popmal kemarin. Kita menginventarisir itu ada total sekitar 230 usulan kegiatan yang dibagi ke beberapa kementerian seperti yang ada di layar. Ini di slide yang berikut itu kita hanya merinci yang 13 KL dengan jumlah kegiatan sebanyak 187 kegiatan tadi. Mudah-mudahan ini semua bisa goal. Kalau goal berarti dana yang mengalir ke Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan proposal jumlahnya sekitar 3,7 triliun.